Halo teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Pancasila tidak lahir secara tiba-tiba. Pancasila merupakan hasil perjuangan, pemikiran, dan semangat persatuan para pendiri bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Proses lahirnya Pancasila dimulai pada sidang pertama BPUPK atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato yang dikenal sebagai lahirnya istilah Pancasila. 5 dasar yang disampaikan adalah kebangsaan, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta menjadi rancangan awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memuat rumusan dasar negara. Namun, demi menjaga persatuan bangsa yang terdiri dari berbagai agama dan suku, rumusan sila pertama kemudian disempurnakan. Saya akan mengambil mengenai penjelasan mengenai Piagam Jakarta. Panitia 9 yang menyusun mengeluarkan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berisi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya inilah yang menjadi rumusan dari Piagam Jakarta. Setelah itu, fase pengesahan. Setelah perumusan rancangan dasar negara selesai disusun, berbagai peristiwa politik pun terjadi. Hal tersebut membuat perencanaan yang sebelumnya telah disusun menjadi berubah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Kondisi ini dipahami oleh para pemuda bahwa Jepang tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah pendudukan termasuk Indonesia. Nah, peristiwa situasi yang cepat ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga terjadilah penculikan atau pengamanan atas diri Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengasdeng Club. Setelah bernegosiasi, para pemuda kemudian menyerahkan Soekarno dan Hatta kepada Ahmad Subarjo untuk memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Proklamasi kemerdekaan RI pun dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sementara, naskah yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang disebut Piagam Jakarta tidak jadi dibacakan karena situasi politik yang berubah. Selanjutnya, keesokan harinya, 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang untuk mengesahkan dasar negara. Namun, rancangan dasar negara yang sebelumnya telah disusun sebagai Piagam Jakarta menuai perdebatan.
7 kata dalam poin pertama dianggap kurang mewakili semua golongan yang ada di Indonesia. Melalui kesepakatan bersama yang diambil dalam waktu yang singkat, maka 7 kata tersebut kemudian diubah yang sebelumnya terdapat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam lintasan panjang proses konseptualisasi Pancasila itu dapat dikatakan bahwa 1 Juni merupakan hari kelahiran Pancasila. Dan pada hari itulah 5 prinsip dasar negara dikemukakan dengan nama Pancasila dan tidak pernah berubah jumlahnya. Nah, demikian untuk penjelasan mengenai Pancasila, nilai-nilai Pancasila, terutama nilai persatuan, musyawarah, toleransi, dan sikap menghargai perbedaan. Para pendiri bangsa rela mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi mereka berdiskusi dan mencari jalan terbaik agar seluruh rakyat Indonesia dapat bersatu. Pelajaran yang dapat kita ambil sebagai generasi muda adalah bahwa persatuan harus selalu dijaga. Apalagi di era media sosial saat ini, perbedaan pendapat sering menimbulkan konflik dan perpecahan. Karena itu, nilai Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam bersikap seperti menghormati orang lain, menjaga toleransi, bekerja sama, dan mencintai tanah air. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk meneruskan semangat para pendiri bangsa dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di dunia digital. Karena Pancasila bukan hanya sejarah, tetapi juga pedoman hidup bangsa Indonesia. Terima kasih, demikianlah penjelasan saya mengenai pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda saat ini.